Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Biniyatil qabul muslim wa bil hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala yahibbu an yaqumu lahu ahadun min majlisihi. Dan Rasulullah dalam segelincir daripada akhlak Rasulullah ini adalah kalau ada salah seorang yang berdoa, beliau selalu mengaminkan dan mencintai dalam suatu perkataan lebih kayak kita dan boleh ya kita ini memandang lebih, artinya aku ini adalah mengabulkan semua panggilan engkau. Lebih itu kayak lebih artinya mana ada kawan mengiau kalau kita tadi kan inggih pun ya itu bahasa kita, ini bahasanya Arab tuh lebih inggih pun juga dalam artinya ulun mendatangi apa yang pian panggil. Tapi biasanya itu di dalam orang yang berhaji, mengambil miqat, berhaji umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu artinya labbaik Allah, ulun mendatangi panggilan engkau. Nah gitu. Ulun mendatangi ya Allah panggilan engkau. Jadi pandang terus ke tengah jalan. Kalau ya kena itu ada sampai bahan orang jadi pandang gitu ulun mendengar panggilan pian, ulun mendengar panggilan pian ya Allah, ulun mendengar panggilan engkau ya Allah, ulun mendengar panggilan pian ya kuntah ulun abah mama itu nah. Ulun mengia ulun nah kayak itu. Nah kalau yang kita di haji dan umrah, lalu kita mengambil miqat, di dalam perjalanan kita menuju dari masjid yang kita ambil miqat itu, misalnya di Tanim atau Zahrana atau di Hudaybiyah, atau masjid-masjid yang lain, yang misalnya di kota-kota Taif misalnya. Nah lalu kita mengambil itu di dalam perjalanan kita selalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kenapa? Karena di situ kita berdoa. Anak minta panggilan Tuhan itu harus kita capai. Kalau kita sakit parut, ya Allah. Nah jadi kita berdoa terus itu supaya jangan sampai kita terjadi panggilan Allah itu terstop di pinggir jalan. Ya bisa aja terjadi itu gitu. Ini bisa terjadi. Ada orang setelah mengambil miqat, lalu dia sampai ke masjid, ulun guru yang jadi biar umrah. Masa ada jadi sudah diambil miqat, dia harus membayar dam gitu. Nah ini yang terjadi. Makanya kenapa? Makanya setiap kita mengambil miqat menuju kita hendak Masjid Haram selalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu doa. Labbaik la syarika lak labbaik semuanya. Jangan sampai ada pembicaraan yang ada baik pada waktu di jalan tuh masih jalan gitu pada di murah, pada boleh lagi tuh. Aku tadi lah gini, aku tadi lah gini. Nah jangan membandel itu. Makanya ini pandai itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ini Rasulullah seperti itu. Setiap dipanggil oleh orang siapapun, beliau menyambat labbaik Allah, labbaik, labbaik. Ulun mendatangi pian, Wala yahibu ayyaquma lahu ahadun min majlis. Jadi beliau itu tidak suka seseorang bangun dari tempat duduknya untuk menyebutnya. Nah, jadi
pada waktu kita menyebutkan misalnya bangun dari tempat duduknya, jadi menyahuti artinya kalau ada orang yang mengiau kita misalnya, langsungnya kita tuh akhlaknya Rasulullah tuh kayak gitu tuh. Ada mengiau, misalnya mengiau di sini, Ilmi dipanggil oleh Kuitan memanggil, lebih, nah bahasanya tuh pun langsung berdiri. Jadi Rasulullah tuh kadang pernah kalau dipanggil oleh orang tuh berduduk di tempatnya aja langsung berparak. Itu juga artinya pada waktu ada orang yang kita hormati itu datang, makanya kita disuruh berdiri. Gitu kalau orang akan menyambat yang misalnya di tempat di kantor bupati atau DPR tuh gitu kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita Bapak Gubernur Kalimantan Tengah untuk memasuki ruangan ini, diharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Nah kita adalah lalu kita berdiri, artinya apa? Menghormati pimpinan kita itu seperti itu. Rasulullah itu seperti itu, kalau dipanggil orang langsung berdiri. Sidin menghormati orang yang memanggil. Coba bayangkan dengan akhlaknya Rasulullah gitu. Kita kada dipanggil oleh guru, dipanggil guru, Jol, enggak guru kena dulu, masih menulis lagi. Berarti itu ada adab. Rasulullah itu langsung berdiri, enggak guru peparatna dengan pengguruan. Jangan sampai berada aja di tempat. Rasulullah itu selalu nangka itu. Pahamlah? Itu segelincir sedikit daripada akhlak Rasulullah. Kawalah kita menuruti itu, kita coba. Jangan sampai kita kada pernah melakukannya. Harus kita lakukan perbuatan Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh perbuatan Rasulullah dilakukan oleh kita. Belajar akhlak kita kita belajar itu apa? Akhlaknya Rasulullah. Pernah latihan mengitihi Rasulullah tuh. Nah itu bang Rasulullah. Kayak apa duduknya Rasulullah, kayak apa berdirinya sidin menghadapi orang, kayak apa sidin berpandang dengan orang. Atau Rasulullah tuh kan pelajari, kita sudah pelajari itu. Wa kana ya'iku sawaban, dan menjahit baju dan maka adalah menjahit sawabahu akan baju beliau. Jadi munsidin itu kada bisa menyuruh orang. Akhlak Rasulullah itu nang kayak gitu. Artinya kalau sidin lah hendak pagat apa ngarannya nih? Kima. Apa ngarannya nih? Ini apa ngarannya? Kancing baju kita. Tapacul kada mau sidin menyuruhi bini sidin tuh kada mau sidin jahit serongan akhlak sidin tuh. Jangan kita kada bepada harus bisa. Pokoknya cucuki dulu masukkan ke jarum dibasang nang kayak apakah modelnya, yang penting gawian serongan, rabit tapi jahit serongan Rasulullah, rabit baju jahit serongan Rasulullah. Tuh ulun kada bisa maai belajar dan kuitan belajar ulun malah jangan pian ulun karena ulun hendak mengupati akhlaknya Rasulullah. Karena setiap gawian ini harus gawi serongan. Karena kadang mau membebani pian, kadang mau membebani bini, kadang mau membebani anak, kadang mau membebani orang tua kita. Jadi kita jadilah inilah. Wahya sipu na'lahu dan memperbaiki
sandal. Yang itu juga punya sandal pagat ya Allah, jahit serongannya. Itu Rasulullah. Kalaunya sandal tuh pagat jahit serongan, tongkat jahit serongan, lem serongan, kada bisa menyuruh orang. Wayuk salu baituhu, dan menyapu rumah. Menyapu rumah, gensidin menyapu juga. An Rasulullah tuh kada bisa menyuruh. Ujar sidin, mantang-mantang sidinnya pemimpin. Mantang-mantang sidinnya pemimpin, merasa pemimpin. Sapukan rumah, kada bisa Rasulullah kayak itu. Paling-paling Rasulullah itu berisi sahabat, dan sahabat tuh paham dengan sidin. Kenapa? Karena sahabatnya anak bahadam dengan sidin. Jadi karena disuruh oleh Rasulullah sudah dibersihkan. Tapi sidin Rasulullah ini pernah menyapu rumah songan. Akhlaknya sidin. Kalau ada orang tua ma'iktirat dengan sidin, ya Allah, aja Siti Khadijah turunnya bang, miti Rasulullah basuh turunnya bang, Rasulullah Siti Khadijah menyuruh Rasulullah basuh simpon menyapu. Ada sidin, sidin jangan. Biniku kada pernah menyuruh aku, dan aku sorangan yang hendak. Tuh sidin itu. Wayahdahu ahluhu, dan melayani keluarga. Rancak keluarga ini dilayani sidin. Memasak dilayani ya Allah. Pernah juga Rasulullah memasak? Pernah. Pian mangguru, guru rancak memasak. Dilihat ada bini pina uyuh memasak guru soal. Lihat anak pina uyuh guru memasak soal. Jangan nikah menyambati sidin. Umajar kurunnya anak sidin lah. Kita ini melihat gawian bini itu lebih berat daripada kita. Ada kegampangan. Gawian istri itu lebih berat dibandingkan lakian. Coba bayangkan, mendidik anak, menyusui, memberi makan, bertapas, memasak. Ya Allah, melayani laki dan lain sebagainya. Uyuh, kita sebagai laki bantu bertapas, sama, apa-apa, memasak, bersesapu dan lain sebagainya. Karena apa? Rasulullah menggawi nangka itu. Pernah lama nih kan memasakkan pakai kuitan. Berarti menggawi gawian Rasulullah. Wakana yastari syai'un, dan adalah mengerjakan sesuatu itu falyahmiluhu ilal baiti, dan membawanya ke rumah. Nah jadi amun menggawin apa aja sidin tuh menyapu kah, melayani keluarga kah, membeli sesuatu kah, lalu beliau bawa langsung ke rumah. Ada bisa pakai kiau. Ya sidin ada melihat visi anak murid, sini dulu bawakan tukaran guru dari pasar. Ada mau sidin bawa aja jinting-jintingan dari pasar sampai ke rumah. Ada anak murid sidin atau hubungan sahabat sidin diambil di tangan sidin. Ya sidin jangan, aku aja. Ujar dengan sahabat, ulunnya guruai, ulunnya Rasulullah yang membawakan pakai dia. Sahabat yang membawakan, kenapa? Karena sahabat yang meminta. Tapi padahal sidin tidak mau juga. Tapi sidin menghargai para sahabat itu. Kadang-kadang diserahkan sidin, kadang-kadang ada, supaya merasakan itulah yang disebut dengan khadam. Khadam juga gitu. Wayuhdamu ahluhu. Nah ini melayani keluarga. Ahluhu, khadamu, berhadam ahluhu kepada keluarganya. Wa kana yasiru syai'un wa yalahu ilal baiti min nafsihi. Nah yaitu ini membawa sesuatu itu fayalahimuhu, dengan maka beliau bawakan fil baiti nafsihi, dengan diri sidin sendiri. Sidin sendiri membawanya.
Wa yaqulu lahu shahibun, maka berkata para sahabat kepada beliau, sahibuhu, sahabat beliau, A'tini ahmilhu, A'tini ahmilhu, berikanlah kepadaku. Nah, sini ahmilhu, agar aku membawanya. Nah, itu A'tini, berikanlah kepadaku, ahmilhu, agar aku membawanya. Kayak itu sahabat, artinya diambil. Ya Rasulullah, ulunnya nama bawanya, itu sampai dikatakan oleh Rasulullah. Yaqulu, dikatakan oleh beliau, apa yang dikatakan oleh beliau, Yaqulu, dan Rasulullah bersabda, sahibu syai'in ahaqqu bihamlihi, pemilik sahibu syai'in, pemilik sesuatu, ahaqqu bihamlihi, berhak bihamlihi, membawanya. Jadi jersidin yang berhak membawanya pemiliknya, bang, itu jersidin. Makanya sidin menjawab sahibu syai'in ahaqqu bihamlihi. Jadi yang berhak membawa barang itu adalah pemiliknya serongan, jika mereka ada berhak itu. Nah, jadi itulah segelincir daripada akhlaknya Rasulullah. Jadi kita, apa yang dilakukan seluruhnya oleh Rasulullah itu didengarkan, dilakukan, diperbuat, diikuti lah. Jadi itulah anak-anak sekalian, ada waktu sudah jam menunjukkan berapa ini. Nah, jadi sudah siang juga. Jadi yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segalanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa man jalla sallallahu alaihi wa sallam. Ini فإنك تعلم خائنة وتوسل الله من العلم بتقوى بالعافية صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته.